Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, bersama saya Martin Luther dalam acara Share to Care, salah satu program dari BPS Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya ditemani oleh Pak Freddy Takaya. Beliau adalah salah satu statistisi ahli media BPS Provinsi Sulawesi Barat. Dan beliau juga merupakan salah satu pegawai senior di lingkup BPS Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar Pak? Hai, kabar baik. Oh iya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Sebelum menjadi statistisi ahli media, beliau ini menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Mamasa selama 9 tahun. Betul ya Pak? Betul. Oh, iya. Sudah begitu banyak kegiatan besar sih Pak yang diikuti oleh Bapak ya. Salah satunya adalah pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT yang dilakukan tahun 2015 ya. Betul. Nah, hari ini kita akan coba ulik nih mengenai PBDT tahun 2015 itu di Kabupaten Mamasa yang saat itu dipimpin oleh Bapak. Kira-kira nih Pak, bisa coba Bapak kisahkan bagaimana perjalanan PBDT tahun 2015 di Kabupaten Mamasa? Ya, baik. Terima kasih. Jadi pendataan basis data terpadu di Mamasa tahun 2015 ini kan adalah rangkaian kegiatan BPS RI yang dilaksanakan dimulai PSE tahun 2005, kemudian muncul PPLS 2008, kemudian muncul lagi PPLS 2011 yang sepertinya awalnya ini harusnya data yang terkait dengan basis data terpadu ini diupdate setiap 3 tahun. Namun karena ada kendala tertentu sehingga baru waktu itu kan ada pemilu 2014 sehingga kita tidak laksanakan 2014 sehingga digeser ke tahun 2015. Nah, kita di BPS itu tinggal menjalankan amanat dari BPS RI untuk pelaksanaan PBDT 2015 ini. Nah, saya kira terkait pelaksanaan ini selama di Mamasa itu ya, banyak hal yang memang kita dapatkan di sana gitu. Nah, untuk diketahui bahwa PBDT 2015 itu adalah merupakan pengecekan kembali dari data yang dilakukan di PPLS 2011 itu, kemudian ditambah lagi dengan data basis data kemiskinan yang ada program-program pengentasan kemiskinan di 2012 sampai dengan 2014 sehingga di PBDT 2015 itu yang kita melakukan pengecekan adalah data yang diperoleh di PPLS 2011 ditambah dengan data program-program pengentasan kemiskinan di 2012 sampai dengan 2014. Nah, untuk diketahui bahwa di program-program pengentasan kemiskinan itu ada yang dari PKH, kemudian ada yang dari Kartu Indonesia Pintar, itu kan semua untuk program kemiskinan. Kemudian ada juga Kartu Indonesia Sehat. Nah, termasuk di dalamnya adalah program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Nah, sehingga yang tadinya di 2011 itu kita memperoleh data terpadu itu sekitar 25 juta. Nah, ditambah dengan kurang lebih 2 juta lebih di yang program yang pengentasan kemiskinan di 2012 sampai 2014 itu, sehingga total yang kita harus mengecek di lapangan itu dari BPS itu sekitar 28 juta untuk yang PBDT 2015. Nah, untuk Mamasa sendiri saya lupa berapa total rumah tangga kemiskinan yang kita cek itu hari.
Mungkin itu yang dasar PBDT kita laksanakan di 2015 itu. Saya sempat baca beberapa bacaan ya Pak, itu Yeah. antara PBDT dan Reksosek itu hampir sama sebenarnya, cuman Yeah. di situ ada FKP juga, ada pencacahan juga di situ. Nah, kira-kira Pak, selama kegiatan FKP maupun pencacahan itu ada kendala di lapangan tidak Pak? Ya, kalau setiap kegiatan kalau kita mau menyatakan tidak ada kendala juga itu sebenarnya hampir tidak mungkin begitu ya. Kendalanya adalah BPS itu kan sudah strict pada jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ketika ada jadwal waktu yang meleset dari target yang sudah dijadwalkan, maka itulah yang menjadi kendala besar. Nah, bagaimana untuk mengatasi kendala itu? Betul-betul kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal-jadwalnya begitu. Jadi untuk yang PBDT 2015 sendiri memang awal mula kita lakukan itu justru dari print out yang sudah diberikan ke kita di hasil PPLS 2011, terus ditambah dengan total yang tambahan 2012 dan 2014 dari hasil program pengentasan kemiskinan itu, itulah yang kita awalnya kita lakukan yang namanya FGD. Dan di dalam FGD itu salah satunya adalah dilakukan FKP, ya, forum konsultasi publik. Nah, dari data kita itu setelah kita lakukan forum konsultasi publik yang di dalamnya adalah kehadiran selain tokoh masyarakat juga aparat desa, kelurahan, kemudian juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan juga di dalamnya hadir pemuka-pemuka agama. Ya. Jadi itu semua hadir di dalam FKP dalam rangka sebenarnya untuk mengecek nama-nama yang ada di SLS tersebut. Apakah nama-nama yang sudah tertera di dalam prelis kita itu termasuk tergolong dia miskin atau tidak miskin atau sangat miskin atau sudah mampu. Nah, itu yang dari hasil FKP ini. Nah, ternyata bahwa di FKP itu juga dimungkinkan untuk mengakomodir orang-orang yang atau rumah tangga yang belum masuk di dalam daftar itu, dalam list itu gitu ya. Nah, intinya adalah sebelum kita turun di lapangan dari hasil FKP itu diperoleh hasil dari hasil prelis itu ada yang disebut sebagai inclusion error. Artinya bahwa orang-orang yang tidak layak masuk sebagai daftar calon rumah tangga sasaran itu dikeluarkan. Lalu ada yang di luar yang sesungguhnya layak untuk masuk dalam rumah tangga sasaran itu kita masukkan. Itu di hasil FKP itu sebenarnya. Nah, dari hasil FKP itulah baru kita turun ke lapangan untuk melakukan pendataan secara door to door. Nah, di Reksosek ini sepertinya agak berbeda gitu ya, meskipun sebelum pelaksanaan Reksosek itu tetap dalam prelis yang kita siapkan itu tetap meminta Ketua SLS untuk memberikan status kemiskinan itu, apakah dia sangat miskin atau dia sudah mampu begitu. Nah, di situ perbedaannya. Ya, sobat podcast, jadi mungkin kita baru tahu ya kalau ada sedikit perbedaan antara PBDT dan Reksosek, di mana kalau Reksosek seperti yang kita tahu di mana kegiatan pencacahan dilakukan duluan, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan FKP. Nah, untuk PBDT sendiri FKP dilakukan duluan, kemudian lalu kegiatan pencacahan. Kemudian Pak, ini ada hal yang menarik ya Pak, masalah tadi
inclusion error dan exclusion error. Ya. Nah, kemungkinan Pak bakal terjadi juga di Reksosek kali ini. Nah, Ya. kira-kira pada saat itu bagaimana? Apakah memunculkan keluhan-keluhan dari masyarakat, dan kira-kira dari Bapak sendiri itu ada cara atau solusi untuk mengatasinya, Pak? Ya. Kalau di PBDT kemarin, jadi sesungguhnya apa yang sudah dihasilkan dari FKP itulah yang kita turun data di lapangan, dan memang hampir ya enggak 100% juga ya, tetapi sepertinya apa yang dihasilkan dari FKP itu sudah secara melihat variabel-variabel yang ada di dalam penentuan kemiskinan itu sepertinya itu sudah hampir boleh dikata memenuhi syarat gitu sebagai rumah tangga sasaran seperti itu. Nah, sehingga di dalam pendataan itu di lapangan betul-betul sudah didata, sudah menyaring orang-orang yang sudah mampu itu sudah kita tidak data lagi. Ya, nah memang terkadang ada pertanyaan di masyarakat ketika dia dalam satu SLS itu dia tidak didata gitu. Nah oleh sebab itu pendata di lapangan harusnya mampu menjelaskan bahwa ini dalam rangka kita memverifikasi data rumah tangga sasaran yang akan nanti dibantu dalam rangka pengentasan kemiskinan. Nah, seperti itu di PBDT. Nah, memang untuk yang Reksosek ini belum kelihatan, tetapi yang kelihatan di sana dari hasil pengolahan ini adalah mengecek kembali, makanya ini yang perlu dimaksimalkan ini, mengecek kembali anomali-anomali yang muncul di dalam hasil pengolahan Reksosek itu. Nah, itu yang kemarin kita sebut sebagai inclusion error dan exclusion error gitu. Nah, ketika nanti misalkan di Reksosek ini yang anomali-anomali itu kita sudah clean-kan, kita sudah keluarkan, sehingga nanti ketika dilakukan PMT atau proximity test untuk selanjutnya nanti dilakukan FKP, mudah-mudahan itu sudah tidak ada yang kandungan-kandungan yang inclusion error tadi ya. Nah, memang untuk mengakomodir exclusion error itu dari hasil FKP ini juga masih perlu pengawalan ketat gitu dari teman-teman BPS ketika mendampingi setiap fasilitator yang ada di masing-masing SLS itu sendiri. Mungkin itu. Meskipun seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan ya Pak, bahwa ada sedikit perbedaan antara PBDT dan Reksosek, di mana saat itu kegiatan FKP sendiri dilakukan di awal, sedangkan kita ini di Reksosek kali ini dilakukan di akhir. Ya. Kira-kira bagaimana tips dari Bapak dalam mensukseskan FKP yang akan kita lakukan di pertengahan tahun nanti ini, Pak? Ya. Tips saya adalah ketika nanti fasilitator yang akan dilatih, ya, apakah itu dari aparat desa atau dari ketua SLS setempat ataukah mitra-mitra statistik yang kita sudah anggap cukup mumpuni dari sisi kapasitas dia dalam pemahaman tentang kegiatan Reksosek ini, termasuk juga ketika teman-teman BPS selaku mungkin nanti jadi pendamping dalam mendampingi fasilitator itu betul-betul dibekali dengan konsep dan definisi ya, tentang bagaimana menentukan rumah tangga sasaran yang sesungguhnya nantinya ya. Jadi memang pada saat FKP ini betul-betul dibekali dari sekarang ya. Kalau nanti ada pelatihan betul-betul disaring dengan baik, melihat orang-orang yang kira-kira siapa yang betul-betul secara
materi, penguasaan materi maupun nanti pelaksanaan FKP dari sisi komunikasi publiknya yang mungkin bisa betul-betul membantu kita selaku BPS, karena bagaimanapun juga hasil dari Reksosek ini betul-betul menjadi pertaruhan kita di BPS untuk bagaimana mendapatkan data yang betul-betul clean dari inclusion error itu. Nah, kalau itu kita tidak siapkan dari sekarang, makanya anomali-anomali ini betul-betul harus dimaksimalkan oleh teman-teman di lapangan, ya. Harus betul-betul ya kalau dibilang clean 100% mungkin ya keniscayaan lah itu ya. Tetapi yang kita berharap untuk bisa seminimal mungkin terjadi yang inclusion error tadi itu. Mungkin itu. Ya baik Pak, tadi saya coba untuk ambil sedikit bahwa Reksosek ini menjadi pertaruhan kita BPS, bahwa data yang dihasilkan bagaimana nilainya adalah nilai dari kita sendiri. Betul. Pak. Baik Pak, ini beberapa hal yang saya catat Pak, ini bahwa untuk memaksimalkan FKP nanti Pak, kita harus memaksimalkan dari kegiatan pengecekan anomali yang sedang kita lakukan saat ini Pak. Jadi sebelum dilakukan FKP diharapkan semaksimal mungkin anomali itu bakal dihilangkan sehingga dapat meminimalkan adanya include atau exclude error ya Pak. Demikian ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak, sudah berkenan memberikan ilmunya mengenai PPDT dan semoga sesuai harapan kita semua ya Pak, kegiatan FKP Reksosek kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Demikian podcast Share to Care kali ini, sampai jumpa pada lain kesempatan. Bye bye. Terima kasih. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.